hilangnya nilai kemanusiaan. Bahaya tuh. Bahaya. Jadi orang yang diinjak itu seperti bukan manusia. Betul. Jadi nanti animalisasi. Animalisasi. Individu tetap bisa melakukan perubahan, meskipun itu berat ya. Dan sekarang apalagi tantangan kita zaman artificial intelligence. Ya, betul. Ini makin banyak zombie. Jadi ini ada yang menyarankan bahwa AI itu disebutnya slop, comberan. Slop comberan. Oke. Karena jawaban AI itu sering ngawur, tapi banyak yang suka. Saya banyak yang suka. Itu yang saya lihat juga kasus Zionisme itu kayak gitu ya. Zionisme. Jadi yang warga Gaza itu tampaknya bukan manusia itu yang harus disingkirkan dan sebagainya. Dianggapnya warga Gaza itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, kita kembali lagi untuk membincangkan buku. Kali ini buku yang kita baca itu adalah halaman akhir 2, Percikan Pemikiran ala Kritis Sosial Politik Islam, karya Dr. Jalaluddin Rahmat. Dan kita sekarang memasuki pada halaman 149, bagian 18 terkait dengan kekerasan. Dan seperti biasa narasumber kita yang akan membacakan kemudian mengolah lagi isi dari ini yaitu Paman Apik. Apa kabar Paman Apik? Alhamdulillah, kabar sehat Ustaz. Sehat walafiat ya. Ini Paman Apik, kita sekarang masuk ke bagian kekerasan. Jadi tampaknya kekerasan sesuatu yang sudah biasa ya di lingkungan kita. Tapi sebenarnya hal yang tidak boleh jadi yang biasa kan, karena di sini saya baca ada yang rutin itu ya kayak gitu. Nah, yang saya tangkap dari sekilas pembacaan saya terkait ini bahwa adanya fenomena kekerasan itu adalah hilangnya nurani manusia. Nah, kalau pembacaan Paman Apik seperti apa? Ya, betul ini Ustadz Asa. Prof. Jalal ini membahas tentang kekerasan dengan sangat bagus. Karena kekerasan ini kan umumnya dipahami orang melakukan kekerasan karena orang itu terancam. Karena terancam, maka misalkan seorang perampok nih yang merampok kemudian ketangkep. Nah, yang dirampok ternyata punya senjata, kan mau membalasnya, akhirnya perampoknya daripada dia diserang maka dia membunuh. Kan terancam ini. Atau orang nggak punya uang, nggak bisa makan, anaknya nggak bisa sekolah, akhirnya dia mencuri. Misalkan kan dalam mencuri dia melakukan kekerasan, Nah, awalnya begitu. Tapi Prof. Jalal mengungkapkan bahwa kekerasan itu satu sisi ada yang seperti itu, tetapi di zaman sekarang ada yang alamiah dan tidak. Ada yang tidak alamiah. Justru yang Prof. Jalal garis bawahi yang tadi Ustadz Aksa sebutkan, yaitu kehilangan nurani, kehilangan batasan-batasan normal. Nah, batasan-batasan akhlak itu hilang di situ. Nah, Prof. Jalal di sini menceritakan misalkan itu kejadian kira-kira 20 tahun yang lampau yang sekarang bisa terjadi. Bagaimana ada penumpang taksi, dulu belum taksi online tapi sekarang terjadi di taksi online, bahwa tiba-tiba kemarin kejadian ini, bahkan perempuan-perempuan ini penumpangnya itu bisa membunuh supir taksi online. Oh ya Allah. Nah, padahal 4 orang penumpangnya ini itu tidak terancam apapun gitu ya, tapi dia bisa membunuh. Gitu. Kemudian bagaimana polisi itu kalau ada orang di tahanan, itu polisi bisa menyiksa orang yang berada di tahanan. Padahal orang yang ditahan itu nggak mengancam apapun, tapi polisi menyiksa dengan satu dan lain hal. Nah, itu problem yang terjadi. Jadi orang tidak frustasi, orang tidak bermasalah, tapi kok dia bisa melakukan kekerasan. Ini perlu kita waspadai. Ya, itu sesuatu yang sangat bahaya ya kayak gitu. Nah, ada analisis apa sebetulnya terkait dengan kekerasan ini yang harus kita ketahui? Allah Yarham ini membagi menjadi 3 poin kalau menurut saya ya. Yang pertama memang teori yang mengatakan orang keras itu karena frustasi. Karena dia terancam. Itu umumnya orang. Kemudian yang kedua yang tadi kita sebut bahas juga, Ustadz Aksa sampaikan juga tadi, karena hilangnya moral.
hilangnya nurani. Moral, ya. Nah, ini nanti yang Prof. Jalal akan bahas banyak ini. Kehilangan moral itu seperti apa? Ternyata ini kehilangan moral ini sistematis ini ya. Sistematis. Masif ini. Jadi bahaya banget ini ya. Nah, dan kemudian yang ketiga poinnya adalah hilangnya humanisasi. Hilangnya nilai kemanusiaan. Bahaya. Bahaya. Jadi orang yang diinjak itu seperti bukan manusia. Betul. Jadi nanti animalisasi. Nah, animalisasi ini yang bahaya. Ya, betul. Nah, poin-poin ini yang dibahas Prof. Jalal ya. Jadi membahas kekerasan ini contoh-contoh tadi ada polisi, tadi ya. Kemudian ada penumpang yang menyerang. Nah, padahal Prof. Jalal menyatakan bahwa setiap orang itu punya sisi baik sebenarnya. Sisi baik. Ya, fitrahnya ada sisi baiknya. Tapi itu nggak keluar ya. Nah, sisi baik dengan sisi buruk ini, kalau sisi buruk ini berlomba. Nah, kalau ilham keburukan ini kuat, maka sisi baiknya kalah. Tapi problem dari manusia adalah memang manusia dewasa. Manusia dewasa. Itu buruknya yang muncul duluan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Misalnya gini, misalkan kita sebenarnya kan makan sesuatu, itu kan buruk. Makan sesuatu itu buruk karena misalkan apalagi daging, itu kan berarti kalau daging ayam kita sebenarnya memakan ayam, kan sebenarnya buruk. Kecuali itu daging ayamnya sudah kita beli, kan jadi baik. Betul. Kecuali daging ayamnya disembelih dengan baik, kan gitu. Jadi bagi orang dewasa itu memang bahaya karena yang terjadi pertama bagi setiap orang dewasa itu ada kejahatan dulu. Kecuali diizinkan. Oke. Mohon maaf, misalnya berhubungan intim itu kan jahat sebenarnya. Kecuali dengan istri dan suami yang sah gitu. Betul. Jadi sebenarnya apa yang kita hadapi dunia ini itu kita serba jahat, serba buruk, serba mengerikan, kecuali kita berkomitmen untuk menjadi baik, untuk menjadi baik. Oke. Kita masuk lagi sekarang. Nah, ini salah satu konflik ya. Ya, masuk konflik gitu. Nah, ini menarik Ustadz Ahsan ini. Prof. Jalal merujuk kepada peneliti besar yaitu Herbert Kelman. Yang menyatakan bahwa terjadinya konflik kekerasan baik serangan Israel kepada Palestina dengan dukungan Trump dan sebagainya itu bukan hanya masalah psikologi. Jadi yang kejahatan yang kita sebut tadi itu bukan masalah psikologi yang ada dalam kepala atau hati seseorang, tetapi itu tanggung jawab sosial. Sosial, karena seseorang itu menjadi baik atau buruk itu peran sosialnya besar. Orang yang tadinya baik, misalnya santri atau misalnya bahkan mungkin pastor atau mungkin juga orang suci, begitu masuk ke sistem sosial pemerintahan di negara tertentu, apakah Indonesia atau yang lain, itu bisa jadi korupsi. Berat juga ya. Berat. Jadi di sini dirumuskan bukan hanya apa yang ada di kepala, bukan apa yang ada di hati, tapi ada yang di sekitar kita. Sosial struktur ini menentukan. Situasi sangat mendukung, kan jadi langsung terjadi. Gitu. Oke. Bukan frustasi, tapi pada sosial kondisi yang tadi itu. Iya, betul. Gitu. Nah, ini Pak Apik, kita juga tadi kita sudah ada beberapa teori ya. Di sini misalkan di bagian 150 nih, teori bukan saja menjelaskan dan meramalkan, melainkan juga mengendalikan. Nah, ini apa sebetulnya? Ya, benar. Jadi teori ini bukan hanya menjelaskan, tapi juga mestinya mengendalikan. Mengendalikan orang biar yang tadinya jahat, aslinya jahat. Kita kan punya bibit jahat nih, yang aslinya keras. Nah, mengendalikan biar menjadi orang baik. Nah, kalau yang teori ini kan kita jadi ada konflik teori nih, teori tentang frustasi, ada teori tentang hambatan moral gitu ya. Nah, kalau teori tentang frustasi itu hanya menjelaskan beberapa orang yang frustasi akhirnya berbuat jahat, nekat. Nah, teori tentang hambatan moral itu adalah kalau hambatan moral itu sudah diruntuhkan, orang itu menjadi jahat, benar-benar jahat. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan menginjak kaki maling, kaki pencuri, itu adalah bukan sesuatu yang berdosa, misalkan ditahan tapi dibenarkan, maka polisi itu bisa menginjak-injak. Gitu. Iya. Kalau mengambil korupsi uang rakyat itu sudah biasa teman-temannya, hambatan moralnya udah nggak ada kan? Teman-teman semua udah korupsi, kok saya aja yang nggak korupsi? Ya berarti korupsi itu hambatan moralnya udah hilang, jadi tinggal korupsi saja.
Nah, ini yang ngeri. Nah, proses-prosesnya ini yang Prof. Jalal jelaskan dari Kelman tadi ya. Nah, jadi teori yang mengatakan frustasi itu tidak terlalu relevan meskipun terjadi. Nah, dan ancaman itu, maka kita perlu kembangkan teori. Nah, ini manusia menjadi zombie. Zombie, menakutkan sekali ya. Gitu. Karena hambatan moralnya tadi sudah hilang. Sudah hilang ya. Jadi gitu. ketika hambatan moralnya sudah hilang, orang itu berbuat jahat, ngegas gitu. Tanpa rem. Nah, kita lihat lagi zombie. Zombie itu kan dia posisinya mencengkram begitu, kemudian menularkan kembali jadi zombie lagi. Zombie kan ya, seperti betul, itu. Betul. Nah, itu sama itu. Sama. Jadi zombie ini, zombie dalam kekerasan ini kan terjadi karena struktur masyarakat. Karena strukturnya seperti sekarang itu, semua orang ini pada korupsi, semua orang melakukan kekerasan nih. Nah, saya kalau nggak kekerasan, saya malah terkucil nih, gitu kan? Orang korupsi, saya nggak korupsi, saya dikucilkan. Nah, saya ada punya teman gitu ya di sebuah kementerian gitu ya. Dia orangnya baik, dikucilkan karena nggak mau korupsi. Jadi dia jabatannya itu sebenarnya naik karena kan makin tua jabatan harus naik gitu ya, pangkat gitu. Tapi dia tidak membawai apapun karena dia nggak mau korupsi. Nah, sampai kayak gitu. Nah, jadi zombie ini nular. Nah, begitu ada generasi baru mau korupsi, mau berbuat jahat, nah makin ketularan kan. Nanti keluarganya dan generasi yang lebih baru makin jahat lagi. Ada 3 tahap. Ada 3 tahap ya. Kayak gitu. Saya ingat dengan apa yang pernah saya baca terkait dengan Foucault itu, katanya normalisasi, norma, abnormal itu karena dukungan kuatnya itu. Kita bisa sebut misalkan di lingkungan kita misalkan manusia itu normal, sehat dan sebagainya karena banyak. Ketika ada yang tidak normal, dianggap yang tidak normal itu yang karena sedikitnya itu. Kalau kita misalkan masuk ke rumah sakit jiwa, katanya yang sakit jiwa adalah kita, karena kitanya yang sedikit, kayak gitu. Itu bertari juga kayak gitu ya. Kalau kita ada zombie itu. Tentang istilah normal ini juga. Dulu, Foucault ini ya, sebelum zaman modern ini, orang normal itu malah dianggap biasa. Yang tidak normal itu yang luar biasa. Jadi orang yang kreatif itu yang tidak normal. Jadi para seniman, para pemimpi ilmuwan itu malahan tidak normal. Tidak normal karena dia di luar kebiasaan. Kebiasaan itu. Nah, Foucault ini merumuskan salah satunya adalah bahwa di zaman modern ini kita semua harus normal. Malahan gitu. Nah, padahal normalnya sekarang adalah orang-orang itu jahat, orang-orang itu korupsi. Nah, ini kan ngeri. Kalau kita nggak mau korupsi, kalau kita nggak mau jahat, malah tidak normal. Tidak normal ya. Nah, ini jadi betul-betul kita terseret ya. Jadi orang yang mempertahankan moral, agama dan sebagainya atau kebenaran dianggap the other aja ya. Nah, dianggap the others tidak normal dan dianggap buruk. Nah, gitu. Nah, padahal kita harus berani. Harus berani bahwa kita tidak normal. Oh, saya nggak mau korupsi. Saya nggak mau jahat meskipun tidak normal di situ. Baik, Wan Apik. Di buku ini juga ada kondisi mengapa orang melakukan kekerasan. Ada yang pertama tadi otoritas. Terus kemudian rutinisasi dan dehumanisasi. Kayak gitu. Barangkali bisa. Nah, otorisasi itu kita semacam ditugaskan. Ditugaskan melakukan itu. Ada sang kuasa main di sana. Jadi misalkan gini, ini ada karyawan baru masuk ini. Kan dia nggak tahu melakukan apa. Oh ya, kamu lakukan itu. Itu lakukannya misalkan pungli kan kepada pedagang-pedagang kecil atau apa itu. Nah, karena diperintahkan atasan, ya dia dapat otoritas kan. Jadi dia nggak merasa itu jahat. Padahal pungli kepada pedagang kecil itu jahat, untuk kekerasan gitu. Itu satu, otorisasi. Yang kedua adalah rutin. Nah, itu setiap pagi kamu harus pungli 10 orang. Nah, kalau bisa 12 orang kamu punglinya, maka prestasi. Prestasi buruk. Yang tadinya kejahatan jadi menjadi suatu frustasi. Jadi kalau ada pejabat yang lainnya sudah pada korupsi, disetujui oleh teman-temannya, diotorisasi oleh atasan, nah yang korupsinya makin besar malah dianggap prestasi. Nah, ini karena udah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian yang lebih parah lagi adalah dehumanisasi. Bahwa korban dari kekerasan itu dianggap bukan manusia. Kenapa? Karena dia kadrun, misalkan dia cebong. Sebutan-sebutan itu ya. Karena dia komunis. Name calling gitu ya, bahaya juga. Karena dia orang yang tidak berperadaban. Nah, karena sehingga sisi kemanusiaannya hilang. Sehingga ketika orang melakukan kejahatan kepada korban-korban itu, mereka semakin tidak berdosa. Nah, kalau 3 hal ini terjadi, otorisasi,
kemudian rutin, dan kemudian dehumanisasi terhadap korban, maka pelakunya jadi zombie. Udah melakukan kejahatan tanpa halangan. Itu yang saya lihat juga kasus Zionisme itu kayak gitu ya. Zionisme. Jadi yang warga Gaza itu tampaknya bukan manusia tuh yang harus disingkirkan dan sebagainya. Dianggapnya warga teroris kayak gitu. Itu bahaya sekali. Ini Pak Napik barangkali ada hal yang semacam solusi lah, karena kan ini fenomenanya sangat society ya, sangat negara juga dan sebagainya. Ya, betul. Kalau individu mungkin bisa melakukan perubahan atau gimana itu? Ya, individu tetap bisa melakukan perubahan, meskipun itu berat ya. Dan sekarang apalagi tantangan kita zaman artificial intelligence. Ya, betul. Ini makin banyak zombie. Jadi ini ada yang menyarankan bahwa AI itu disebutnya slop, comberan. Slop comberan. Oke. Karena jawaban AI itu sering ngawur, tapi banyak yang suka. Saya banyak yang suka. Jadi seru nyebut ini penulis ini zombie AI itu produk AI itu slop. Ya, slopnya sebagai comberan ya. Kita jangan ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan terus pada AI, meskipun AI itu ada manfaatnya pada hal-hal tertentu ya, yang kita sedang mengkritiknya. AI itu mencabut sisi kemanusiaan kita, seperti monster disebutnya basilis. Kita jadi hilang jadi manusia karena kita zombie. Jawabannya apa yang ada di AI langsung diterima, apa petunjuk komputer langsung diterima. Ini gawat sekali. Kita butuh solusi ini ya solusinya. Nah, Prof Jalal memberikan solusi karena hati-hati bisa jadi darah dingin. Ada solusi dari dari Prof Jalal ini. Solusinya yang pertama adalah bahwa kerja kita itu adalah perjuangan ruhani. Jadi kita kerja jadi ojek, atau kita kerja jadi petani, atau kita kerja jadi karyawan, itu adalah perjuangan rohani kita untuk menjadi lebih baik, memberikan kebaikan kepada sesama, kepada alam. Itu yang satu. Yang kedua, solusi Prof Jalal adalah kita menjaga manusia dan bumi. Jadi kita bekerja, kita berinteraksi, kita ngobrol nih, kita yuk sama-sama kita saling menjaga. Agar teman kita makin tumbuh, bumi atau makin subur. Dan kalau ini kombinasi 1 dan 2 ini, maka hidup kita ini menjadi sebuah misi suci untuk mencapai kebaikan bersama. Kalau Napik ini di akhir sisi kita, barangkali ada pesan dari kekerasan ini supaya tidak lagi menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat. Apa kira-kira? Pesan dari Prof Jalal ini sangat jelas ya, bahwa kekerasan itu sudah melingkupi kita, dan sekarang di zaman internet, zaman AI, kekerasan makin keras melalui media sosial dan melalui media AI, sehingga kita harus melawannya dengan perjuangan intelektual. Perjuangan intelektual secara pribadi harus kita lakukan, dan kemudian kita mengajak setahap demi setahap lingkungan sekitar, sehingga kita melakukan podcast sekarang ini juga, ini perjuangan intelektual kita untuk agar masyarakat sama-sama, dan itu tetap ada jalan bahwa kita untuk maju bersama. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menyimak, dan kita juga tadi sudah memungkas bahwa kita harus terus berjuang untuk mengubah situasi yang tidak baik itu menjadi baik. Bapak dan Ibu, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan edisi selanjutnya, masih terkait dengan buku halaman akhir 2. Marilah kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz.